pernah atau sering sudah melakukan analisis susah-susah malam sebelumnya, sudah plan dengan harapan besok terbang. Beneran sih sahamnya terbang, tapi terbangnya setelah kamu cut loss. Bikin kamu ngerasa dijegal semesta, di prank market dan trauma untuk trading. Yuk, kita evaluasi diri dan belajar bersama dan kenalan dengan namanya Buffer John. Ini akan membantu Anda untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, kita langsung aja. Teman-teman kalau lihat, pada tanggal 6 Juni, saya ada rilis YouTube 5 saham watchlist di Remora Traders. Nah, watchlistnya salah satunya ada agro untuk perdagangan market tanggal 7 sampai 11 Juni. 7 sampai 11 Juni, teman-teman. Nah, kita lihat agro, kita ranging buy-nya adalah 960 sampai 970 di area sini. 970 sampai 960. Nah, kita lihat juga stop loss-nya. Penting angka stop loss-nya di 940, teman-teman. Di sini gitu stop loss-nya. Dan ini tanggal 8 Juni. Nah, kan agak nyesek ya. Ada beberapa yang chat saya, kok saya udah jual nih, saya udah cut loss, tapi malah terbang. Aduh, dijegal semesta. Aduh, kena namanya eudamologi dan segala macam gitu. Nah, karena hal seperti begitu, kita hindari bersama dengan cara kenalan lebih dalam dengan namanya Buffer John. Pertama-tama, ketika saya plan, teman-teman harus tahu. Kalau saya plan mengenai supportnya di 940, kenapa? Karena berdasarkan technical analysis. Saya bukan orang yang sangat, bukan orang satu-satunya yang paham terkait technical analysis. Berbagai orang paham technical analysis. Dan saya yakin dari 10, misalnya let's say 100 trader, ada ya beberapa 50 orang lah yang taruh supportnya di sekitar 940 gitu. Karena ya ini quite clear gitu, supportnya di 940 atau ya 930 supportnya di ranging seperti begitu. Untuk ini, agro ini supportnya ketika teman-teman A, B, C, D, E, F, G menentukan harga 940 dan ketika masa perdagangan di pertengahan kena 940 pada panik stop loss gitu, pada panik cut loss. Si A cut loss 100 juta, B cut loss 20 juta, si C cut loss 1M dan segala macam. Ketika mereka cut loss, sangat-sangatlah wajar harganya turun beberapa tick gitu. Dan beberapa tick tahu-taunya diangkat, harganya naik lagi. Nah, ini yang kita berusaha menghindari. Kita nggak usah panic selling seperti mereka. Tentu nanti ada rules for breaking the rules. Tapi itu nanti kita simpan untuk belakang. Nah, kita lihat tanggal segini gitu. Kita stop loss-nya di 940. Kita beli di sini. Wih, mantap nih, beli, udah beli kan. Oh, dapat harga bottom. Ada juga yang chat saya nih. Kok saya dapat harga 960, closingnya 965. Asik, thank you kok, happy cuan. Tahu-taunya besok dia cut loss gitu ketika 940. Sayang banget gitu. Kenapa dia cut loss di sana? Karena dia panik. Gitu. Nah, kan sayang kalau kita udah cut loss, tahu-tahu sahamnya terbang gitu. Dan waduh, terbangnya cukup tinggi. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita satu, yang mengenai Buffer John tadi, kita mengeksekusi plan-nya sekitaran pukul 2.30 sampai 2.45 untuk menghindari hal-hal tersebut. Karena sangat wajar ketika market berlangsung, sangat volatile gitu. Naik, turun, dan ketika kita sentuh cut loss gitu. Nah, jadi untuk Buffer John, poin pertamanya adalah kita mengeksekusi plan-nya sekitaran 2.30 sampai 2.45 itu untuk saya sebagai swing trader gitu. Karena saya nggak suka ketika mengeksekusi plan-nya sebagai swing trader ketika market berlangsung. Karena hal seperti gitu sering bikin kita ngerasa di-prank, dan sering banget beneran di-prank oleh market gitu. Karena volatilitas pergerakan, mungkin IHSG tiba-tiba drop, atau saham banking tiba-tiba ada yang hajar kiri, membuat saham-saham pada panik gitu. Nah, untuk menghindari itu, saya mengeksekusi plan-nya sekitaran 2.30 sampai 2.45. Terus kedua, kita bahas mengenai rules for breaking the rules gitu. Nah, untuk rules for breaking the rules, pertama saya lihat mengenai IHSG gitu. Apa yang terjadi kepada IHSG? Dan coba kita lihat ya, composite. Kita lihat IHSG pada tanggal 8 Juni. What happened gitu. Nah, 8 Juni kita lihat IHSG-nya merah gitu. Ini salah satu alasan saya tanggal 8 Juni, saya nggak cut loss agro saya. Karena ketika perdagangan 8 Juni ini saya melihat, wah IHSG merah. Kalau agro saya keseret, sangatlah wajar gitu. Ini bukan hal yang shocking gitu, karena
Ya, kita tahu kalau semua orang ketika trading itu lihat IHSG. Ketika IHSG-nya jatuh, berbagai saham juga cenderung ikut jatuh gitu. Nah, untuk agro ini satu. Jadi kita lihat IHSG-nya. Kita lihat apakah IHSG-nya lagi merah. Berbeda cerita kalau misalnya IHSG-nya hijau tebal plus 1, persenan gitu, sedangkan saham kita ambrol 5%. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang salah di saham kita. Nah, terus melanjut yang kedua mengenai rules for breaking the rules-nya. Nah, karena IHSG-nya hijau misalnya, dan saham kita ambrol, saya cek langsung dan details-nya gitu. Kenapa kayak gitu? Apakah bandarnya distribusi besar-besaran? Apakah ada apa gitu? Kalau bandarnya distribusi besar-besaran, ya kita allowed to breaking the rules gitu. Mengeksekusi rules for breaking the rules-nya. Jadi kita mengeksekusi, kita ikut jualan. Untuk apa? Untuk menghindari sahamnya ARB dan kita tidak bisa jualan. Nah, itu dua, melihat IHSG, melihat bandarnya, dan pretty much that's it gitu. Nah, bagaimana kalau kita untuk mengatasi gitu? Kalau saya nggak ada waktu untuk screening gitu, maksudnya untuk menjaga sahamnya, gitu, untuk jaga lilinnya. Pertama yang saya lakukan ketika saya nggak ada di depan komputer adalah saya taruh alarm mengenai saham agro gitu. Misalnya agro tadi adalah 940 stop loss-nya. Nah, saya taruhlah alarmnya 950. Jadi ketika 950 berbunyi tirit 950, saya langsung lihat kenapa, apa yang terjadi, kok udah mau sentuh cut loss-ku ya? Apakah karena IHSG atau karena yang tadi hal-hal yang saya sebutkan, bandarnya distribusi besar-besaran dan segala macam. Kalau bukan ya udah saya aman gitu. Saya tunggu closing. Kalau iya ya saya stop loss gitu. Nah, itu untuk yang tidak bisa mantau. Dan kalau yang bisa mantau itu lebih baik lagi karena teman-teman bakal lihat pergerakannya secara live langsung, apa yang terjadi kepada saham agro, apa yang terjadi pada composite. Nah, jadi mungkin itu aja untuk buffer zone. Eksekusilah plan-nya ketika sekitaran 230 sampai 245 untuk menghindari hal-hal yang di-prank sama market atau dijegal sama semesta. Dan ada rules for breaking the rules-nya, yaitu kita lihat, kita intip kiri kanan kita apa yang terjadi, apakah IHSG emang lagi jatuh, atau bandarnya distribusi. Kalau kalian yakin kalau IHSG-nya lagi hijau, saham kita jatuh, atau bandarnya lagi distribusi, ya go ahead untuk mengeksekusi plan-nya. Jadi mungkin itu aja singkat untuk Pak John. Terima kasih. Semoga bermanfaat.